Bab 591. Chen Zekai dan tiga lainnya memandang Ye Chen mandi di bawah sinar matahari kemasan, dan mereka semua sangat terkejut dan tidak bisa berkata-kata. Ye Chen hari ini telah menumbangkan semua kesan mereka sebelumnya terhadap Ye Chen. Saat ini, Ye Chen sudah seperti dewa di mata mereka. Mereka tidak dapat membayangkan bahwa Ye Chen dapat dengan mudah membunuh 8 Raja Surgawi sendirian. Tidak hanya dia tidak terluka sama sekali, tetapi dia juga memanggil guntur, memicu longsoran salju dan langsung mengubur 8 Raja Surgawi. Selain itu, Ye Chen berada dalam longsoran salju dengan kekuatan destruktif sehingga dia tidak terluka. Melihat Ye Chen semakin dekat, Wei Liang menjadi orang pertama yang tidak menahan diri dan berlutut di salju sambil menjatuhkan diri. Dia menundukkan kepalanya kepada Ye Chen dan membungkuk, "Tuan Ye, terimalah busur saya. Saya bersedia menundukkan kepala dan menyembah Guru Ye selama sisa hidup saya." Kemudian dia berlutut sambil berkata, "Tuan Ye, saya menghormati Anda." Chen Zekai berlutut di tanah dengan gemetar, dengan tangan menghadap ke langit, "Tuan. Mulai hari ini, Anda adalah satu-satunya dewa di hati Chen." Ye Chen menghampiri mereka bertiga, tersenyum tipis, dan berkata, "Mulai sekarang, saya masih Ye Chen yang sama sebelumnya, dan saya masih Ye Chen yang sama yang datang mengunjungi saya sebagai menantu saya. Tidak peduli apa yang kamu pikirkan tentangku atau bagaimana kamu memperlakukanku, tolong simpanlah itu di dalam hatimu dan jangan mengungkapkannya kepadaku. Siapapun yang membocorkan apa yang terjadi hari ini." Setelah mendengarkan, ketiga orang itu bersujud setuju. Ye Chen memandang Chen Zekai dan berkata dengan serius, "Chen Zekai, terutama kamu tidak boleh memberitahu siapapun di keluarga Ye apa yang baru saja terjadi." Chen Zekai tampak serius dan berseru, "Jangan khawatir, Tuan Muda, jika keluarga Ye bertanya, saya akan memberitahu Anda bahwa orang-orang ini tewas dalam longsoran salju." Ye Chen mengangguk dan berkata, "Itu bagus." Setelah itu, dia menambahkan, "Sepertinya ini satu-satunya jalan menuju desa. Sekarang longsoran salju telah memblokir jalan. Anda dapat menemukan cara untuk menggunakan kekuatan keluarga Ye untuk memperbaiki jalan ini dengan cepat. Sebelum perbaikan selesai, kirim helikopter datang untuk mengirimkan beberapa perbekalan yang diperlukan kepada penduduk desa. Jangan biarkan aku mempengaruhi kehidupan normal mereka." Chen Zekai segera berkata, "Jangan khawatir, Tuan Muda, saya akan menelepon Anda sekarang untuk membuat pengaturan, dan itu akan diatur dengan baik." Ye Chen bersenandung, melihat waktu, dan berkata, "Ups, ini hampir jam 7. Istri saya tidak dapat menemukan saya dan saya harus khawatir. Kirimkan saya kembali secepatnya. Saya tidak bisa membuatkan makan malam untuk istri saya di waktu pagi ini." Semua orang tercengang. Apakah ini masih Tuan Ye yang sama yang baru saja mengalahkan 8 Raja Surgawi sendirian? Apakah ini masih Tuan Ye yang sama yang memanggil guntur untuk menyebabkan longsoran salju? Dia baru saja menggunakan metode yang mendominasi untuk membunuh 8 Raja Surgawi, tetapi sekarang dia kesal karena dia tidak bisa memasak untuk istrinya. Chen Zekai adalah orang pertama yang bereaksi dan berkata dengan tergesa-gesa, "Tuan, saya akan membawa kami ke bandara dengan helikopter sekarang, dan kemudian kami akan terbang kembali ke Jinling. Jika cepat, kami dapat mengantar Anda pulang dalam waktu lebih dari 3 jam. Petik 2. Oke, Ye Chen mengangguk, "Cepat. Di bawah sinar matahari pagi, sebuah helikopter dengan cepat meninggalkan Gunung Changbai dan menuju bandara Gunung Changbai. Pada saat yang sama, media lokal menerima pemberitaan tentang longsoran salju. Sementara, media dan masyarakat setempat menindaklanjutinya, helikopter bantuan bencana keluarga Ye juga mulai terbang ke desa-desa di pegunungan Changbai dengan perbekalan dalam jumlah besar. Saat ini, keluarga Wu di Suhang. Tuan Wu, terbaring di ranjang rumah sakit, masih menunggu kabar dari 8 Raja Surgawi. Dia tidak banyak tidur tadi malam, sebagian karena dia merasa tidak enak badan, tetapi sebagian besar karena hatinya merasa tidak enak." Sebelum fajar, Wu Donghai memanggil 8 Raja Surgawi, dan Fan Linyuan memberitahunya bahwa mereka hampir sampai di tujuan. Oleh karena itu, keluarga Wu berpikir bahwa waktu berikutnya adalah waktu 8 Raja Surgawi untuk merebut orang, jadi mereka tidak berani mengganggu mereka terlalu banyak. Melihat hampir 1 jam telah berlalu, Tuan Wu menghitung bahwa 8 Raja Surgawi begitu kuat sehingga 1 jam sudah cukup bagi mereka untuk saling membunuh dan kemudian menyelamatkan ayah dan anak keluarga Wei.
Jadi dia berkata kepada Wu Donghai, "Donghai, telepon Tuan Fan dan tanyakan bagaimana kabarnya." "Baik." Wu Donghai segera mengangguk, mengeluarkan ponselnya dan menelepon Fan Linyuan. Telepon berdering lama sekali, tetapi tidak ada yang menjawab. Dia membuka mulutnya dan berkata kepada Tuan Wu, "Ayah." Tidak ada yang menjawab. "Apakah kamu masih berbisnis?" Tuan Wu mengangguk, "Itu mungkin, mari kita tunggu dengan sabar." 10 menit kemudian, Tuan Wu berkata lagi, "Donghai, telepon Tuan Fan lagi." Wu Donghai segera mengikutinya, namun kali ini panggilannya masih belum bisa dihubungi. Tuan Wu mengerutkan kening, itu tidak benar. Dengan kekuatan mereka, bagaimana mereka bisa menggunakannya begitu lama? Mereka hanyalah pengawal kelas 2. Bagi Tuan Fan dan yang lainnya, mereka tidak perlu dikhawatirkan. Saya masih ingat itu saat itu. Ketika saya bertarung ke segala arah, Tuan Fan mengikuti saya ke sarang lawan saya, dan ada lebih dari 20 orang di pihak lawan, tetapi Tuan Fan membunuh mereka semua dalam satu batang dupa. Level ini kekuatan hanyalah di luar imajinasi orang biasa. Wu Donghai menghiburnya, "Ayah, jangan khawatir. Gunung Changbai terletak di daerah terpencil, cuacanya dingin, dan tempat itu terisolasi dari dunia luar. Jika Anda tidak memiliki perlindungan yang cukup, sesuatu mungkin terjadi." Tuan Wu sedikit mengangguk, "Kalau begitu tunggu sebentar lagi." 10 menit kemudian, Tuan Wu terus mendesak Donghai, "Teruslah berjuang." Wu Donghai segera mengikuti instruksinya, tapi tetap tidak ada perubahan. Tuan Wu sedikit cemas sekarang, dan dia semakin merasa ada sesuatu yang tidak beres dengan situasinya. Jadi, dia mendesak Wu Donghai untuk menelepon Fan Linyuan berulang kali. Fan Linyuan tidak dapat menghubungi teleponnya, jadi dia meminta Wu Donghai untuk menelepon anggota 8 Raja Surgawi lainnya. Namun panggilan beberapa orang lainnya masih belum bisa dihubungi. Tepatnya, panggilan bisa tersambung, tapi tidak ada yang menjawab. 8 Raja Surgawi tidak dapat dihubungi selama hampir 1 jam, yang membuat semua orang di keluarga Wu merasa merinding. Bagaimana 8 Raja Surgawi bisa menghilang sekaligus? Ini tidak realistis. Bahkan jika 8 Raja Surgawi menghadapi lawan yang kuat, dengan kekuatan mereka, tidak mungkin tidak ada dari mereka yang bisa melarikan diri. Lagi pula, hanya beberapa jam sebelum mereka, salah satu dari 16 orang yang pergi ke Gunung Changbai melarikan diri. Orang-orang itu semua adalah master kelas 2 biasa. Mereka lebih baik dalam menggunakan senjata daripada tinju dan kaki. Mereka sama sekali bukan ahli seni bela diri. Tidak ada alasan mengapa prajurit super seperti 8 Raja Surgawi tidak bisa melarikan diri, bukan? Tuan Wu sangat gugup hingga napasnya menjadi sangat cepat. Dia meraih tangan Wu Donghai dengan erat, wajahnya pucat, dan dia berbisik pada dirinya sendiri, "Ada yang salah, ada yang tidak beres kali ini." Wu Donghai hanya bisa menghiburnya dengan berkata, "Ayah, jangan terlalu cemas, tetap tenang dan tunggu." Tuan Wu berkata dengan sangat serius, "Tuan Fan telah mengikuti saya selama bertahun-tahun dan belum pernah berada dalam situasi seperti ini. Jadi ada sesuatu yang salah kali ini. Saya bahkan curiga mereka mungkin mengalami sesuatu yang tidak terduga." Bab 592. Ketika Ye Chen naik pesawat dan kembali ke Jinling dari Gunung Changbai, semua orang di keluarga Wu hampir menjadi gila karena kecemasan. 8 Raja Surgawi bergegas ke Gunung Changbai dalam semalam, hanya untuk menyelamatkan ayah dan anak, tetapi mereka tidak menyangka akan kehilangan kabar segera setelah mereka tiba. Wu Donghai menelepon berulang kali, ponsel yang dia hubungi hampir kehabisan baterai, tetapi dia masih tidak dapat menghubungi ponsel manapun. Saat ini, ponselnya tiba-tiba menerima panggilan. Orang yang meneleponnya adalah orang yang melarikan diri dari Gunung Changbai tadi malam. Dia masih bersembunyi di kota Gunung Changbai saat ini. Awalnya dia berencana menunggu sampai 8 Raja Surgawi kembali dengan kemenangan, dan kemudian dia akan kembali dengan pesawat 8 Raja Surgawi. Dia juga tidak menyangka bahwa alih-alih menunggu 8 Raja Surgawi, dia malah menunggu kabar buruk yang mengejutkan. Baru saja stasiun TV lokal di Gunung Changbai menyiarkan berita darurat. Berita tersebut menyebutkan bahwa terjadi longsoran salju di kaki Gunung Changbai. Longsoran tersebut menyebabkan puluhan ribu ton salju turun, menghancurkan jalan menuju gunung, dan pada saat yang sama, 2 mobil dan 8 orang terkubur di bawah salju. Tim penyelamat setempat menggunakan peralatan penyelamat berskala besar untuk menggali 8 jenazah yang tertimpa salju dan tampak cacat. Begitu dia mendengar berita itu, dia langsung teringat pada 8 Raja Surgawi.
Karena dia tahu bahwa dini hari tadi, 8 Raja Surgawi mengendarai sendiri 2 kendaraan off-road ke pegunungan. Tempat sialan itu tidak memiliki banyak penduduk, dan juga bukan tempat wisata. Penduduk setempat sangat miskin dan tidak mampu membeli kendaraan off-road. Turis dari luar tidak suka pergi ke tempat-tempat terpencil seperti itu, jadi jalan di sana pada dasarnya tidak ada mobil untuk dilalui. Ketika penduduk setempat ingin keluar, mereka selalu berkendara dengan kereta kuda, dan tidak ada kemungkinan kendaraan off-road. Jadi dia hampir bisa menyimpulkan bahwa 8 orang yang tewas dalam longsoran salju adalah 8 Raja Surgawi. Jadi, dia segera memberitahu Wu Donghai berita itu. Setelah Wu Donghai mendapat berita itu, dia merasa seperti disambar petir. Butuh waktu lama baginya untuk pulih dari keterkejutannya. Kemudian dia memandang ayahnya yang cemas di ranjang rumah sakit dan berkata dengan suara gemetar, "Ayah, orang-orang saya baru saja memberitahu saya bahwa ada longsoran salju di kaki Gunung Changbai. 2 mobil dan 8 orang terlibat di dalamnya. Ke-8 orang itu tewas. Kemungkinan besar mereka adalah 8 Raja Surgawi." Tuan Wu tiba-tiba merasa seperti ada palu yang berat menghantam jantungnya. Dia terbatuk beberapa kali dan berkata, "Ini tidak mungkin. Bagaimana 8 Raja Surgawi bisa mati dalam longsoran salju? Mereka semua adalah master tertinggi." Wu Donghai menghela nafas dan bertanya, "Bagaimana kalau saya meminta orang-orang saya untuk pergi ke sana dan mengidentifikasi mayatnya untuk melihat apakah itu orang yang sama?" Tuan Wu tertegun sejenak, lalu mengangguk dan berkata, "Kalau begitu, ayo pergi dan lihat." Xiao Churan bangun di pagi hari dan merasa sedikit terkejut saat tidak melihat bayangan Ye Chen. Dia menelepon Ye Chen dan menemukan bahwa telepon Ye Chen tidak dapat dihubungi, yang membuatnya merasa semakin aneh. Setelah menikah lebih dari 3 tahun, Ye Chen tidak pernah tiba-tiba menghilang secara misterius. Saya biasanya tidak melihatnya ketika saya bangun di pagi hari, dia sedang pergi membeli bahan makanan atau membuat sarapan. Namun kini, dia tiba-tiba tidak bisa dihubungi. Menunggu dengan cemas hingga sekitar jam 10, panggilan Ye Chen masih tidak dapat dihubungi, dan Xiao Churan mulai merasa sedikit khawatir. Apa yang dia pikirkan adalah Ye Chen telah berhubungan dekat dengan banyak orang besar baru-baru ini, dan membantu banyak orang besar melakukan Feng Shui. Dia juga mengambil banyak uang dari banyak orang besar, dan bahkan villa kelas 1 Thomson yang besar ini. Semakin dia memikirkannya, semakin dia merasa tidak nyaman. Sangat meyakinkan. Sebelumnya, Xiao Churan selalu takut Ye Chen akan mengalami badai petir suatu hari nanti, seperti produk keuangan yang kejam itu, dan tiba-tiba kredibilitas mereka akan bangkrut. Jika kredibilitasnya benar-benar hancur, orang-orang besar itu pasti tidak akan membiarkannya begitu saja. Tepat ketika Xiao Churan sedang berpikir liar, Ye Chen menelepon. Begitu Xiao Churan menjawab telepon, dia langsung berkata dan bertanya, "Hei, Ye Chen, dari mana saja kamu?" Ye Chen baru saja turun dari pesawat dan hendak naik helikopter, jadi dia berkata kepada Xiao Churan, "Sayang, pagi ini aku menunjukkan kepada teman tentang Feng Shui. Feng Shui di rumah mereka cukup aneh, jadi saya tidak menggunakan ponsel saya untuk radiasi, yang mempengaruhi penilaian keberuntungan Feng Shui, jadi saya mematikan ponsel saya. Apakah kamu melihat Feng Shui lagi?" Xiao Churan merasa sangat pusing dan berkata, "Ye Chen, bukankah kita setuju? Cobalah untuk tidak menunjukkan Feng Shui kepada orang lain di masa depan." Ye Chen buru-buru berkata, "Sayang, kali ini aku tidak melakukan Feng Shui untuk orang-orang besar itu. Aku melakukan Feng Shui untuk mantan teman panti asuhanku. Dia mengalami nasib buruk akhir-akhir ini, jadi dia memintaku untuk datang dan lihatlah. Saya tidak bisa menyita dia uang." Ketika Xiao Churan mendengar apa yang dia katakan, dia menghela nafas lega dan bertanya, "Lalu kapan kamu akan pulang?" Marven berkata, "Saya bisa sampai di sana dalam waktu sekitar 20 menit setengah jam." Xiao Churan berkata, "Bagus, aku akan menunggumu di rumah." Helikopter Chen Zekai segera membawa Ye Chen dan Wei Liang ke kota. Ketika dia hendak mencapai level pertama Thomson, Ye Chen berkata kepada Wei Liang, "Wei Liang, jika saya punya waktu besok, saya akan membawa pengacara saya ke Weiss Pharmaceutical. Setelah kami menandatangani kontrak, saya akan memberi Anda barang bagus resep obat perut, nak." Wei Liang berseru, "Tuan Ye, Wei Liang telah bersumpah untuk menundukkan kepalanya kepadamu selama sisa hidupnya. Kamu membantuku mengambil kembali farmasi Wei."
Wei Liang bersedia menyerahkan semua saham farmasi Wei kepadamu, tuan kamu. Ye Chen melambaikan tangannya dan berkata dengan tenang, saya sudah mengatakan hari itu, saya ingin 80% dari farmasi Wei. Saya tidak akan meminta lebih banyak, tetapi tidak peduli seberapa kecilnya, saya tidak setuju untuk memberi Anda resep dan pergi, itu untukmu, 20%, aku tidak akan pernah membiarkanmu menderita, jadi jangan katakan apapun padaku lagi, berikan saja semuanya padaku. Hati Wei Liang bergetar, dan dia buru-buru mengepalkan tinjunya dan berkata, Wei Liang ingin mengikuti ajaran Guru Ye. Ye Chen mengangguk dan menatap Chen Zekai lagi, kalian berdua kembali dan ingatlah untuk tidak memberitahu siapapun tentang ini. Tuan Ye, saya akan mengerti nanti. Bagus, Ye Chen mengangguk puas. Melihat dia hampir sampai di area villa kelas 1 Thompson, dia berkata kepada Chen Zekai, ayo mendarat di lapangan golf. Saya akan berjalan dari lapangan golf. Baik, Tuan. Setelah Ye Chen bergegas pulang, Xiao Churan tidak pernah bisa membayangkan bahwa suaminya segera berangkat dari Jinling pagi ini dan pergi ke Gunung Changbai, lebih dari 2000 km jauhnya. Di kaki Gunung Changbai, dia membunuh 8 penjahat dengan darah di tangan mereka. Karena Ye Chen sekarang sangat kuat dan sehat. Secara fisik, bahkan setelah perjalanan yang jauh, dia tidak menunjukkan rasa lelah sama sekali. Sudah hampir waktunya membuat makan siang. Jadi Xiao Churan membawanya ke kebun sayur di halaman dan dengan senang hati memilih banyak bahan yang ingin dia makan untuk makan siang. Pada saat ini, pintu dibuka, dan ibu mertua Ye Chen, Ma Lan, menyelinap masuk dari luar dengan kruk. Bab 593. Melihat Ma Lan berjalan ke halaman dengan kruk, dia juga membawa tas bahu besar dengan isinya menggembung. Ye Chen merasa ibu mertuanya pasti tidak melakukan hal baik. Xiao Churan memandangnya dan bertanya dengan heran, Bu, kemana kamu pergi pagi-pagi sekali? Aku belum melihatmu. Ma Lan tertawa dan berkata, saya pergi ke pasar grosir dan membeli beberapa barang. Xiao Churan memarahi, Bu, kakimu belum sembuh. Kenapa ibu berlarian dengan kruk? Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Ma Lan melambaikan tangannya dan berkata dengan acuh tak acuh, jangan berpikir tidak nyaman bagiku untuk menggunakan kruk. Tapi aku sudah sangat terbiasa sekarang, dan kakiku tidak sakit, hanya capek kalau pakai kruk, tidak apa-apa. Xiao Churan bertanya lagi, Bu, kamu membeli tas besar untuk apa? Apakah kamu lelah? Biarkan aku memegangnya untukmu. Ma Lan tersenyum dan berkata, tidak melelahkan, semuanya diisi dengan topi, jadi tidak terlalu berat. Topi, Xiao Churan bahkan lebih bingung, Bu, mengapa ibu membeli begitu banyak topi? Tidak mungkin ada lebih dari selusin topi di tas besar ini. Ma Lan membuka resleting ranselnya dengan seringai di wajahnya. Xiao Churan dan Ye Chen sama-sama melihat sekeliling dan menemukan bahwa ranselnya penuh dengan warna hijau zamrud. Kali ini Ma Lan mengulurkan tangan dan mengeluarkan beberapa jenis topi, tanpa terkecuali topi-topi tersebut semuanya berwarna hijau asli. Xiao Churan tertegun dan bertanya, Bu, mengapa kamu membeli begitu banyak suami yang istrinya tidak setia? Siapa yang akan memakai topi seperti itu? Ma Lan tertawa dan berkata, saya membeli 20 kakol dari berbagai jenis, bukan untuk dipakai, tetapi untuk digantung di balkon. Bukannya kamu belum pernah menonton video nenekmu dan keluarganya di rumah sakit? Xiao Changqian sialan itu dikhianati oleh Qian Hongyan. Bagaimana aku bisa membiarkannya pergi karena hal lucu seperti itu? Kebetulan rumah mereka bisa melihat teras kamar tidurku. Nanti aku akan menggantung semua topi ini di sisi teras menghadap rumah mereka. Aku biarkan dia. Xiao Changqian melihat 20 suami yang istrinya tidak setia ini setiap hari. Rasanya enak sekali. Bunuh dia. Xiao Churan berkata dengan tercengang, Bu, mengapa kamu begitu keras pada pamanmu? Dia sudah cukup menderita. Itu omong kosong. Ma Lan berkata dengan marah, kamu tidak tahu betapa sombongnya dia dulu dan betapa buruknya dia terhadap keluarga kita. Sekarang setelah aku akhirnya menangkapnya, aku tidak akan menertawakannya sampai mati. Ye Chen menggelengkan kepalanya tanpa daya. Terlepas dari hal lainnya, kemampuan Ma Lan dalam menyiksa orang memang jarang terjadi di dunia. Xiao Changqian sudah cukup menderita, jika dia bisa melihat 20 suami yang istrinya tidak setia tergantung di teras rumah sebelah setiap hari, dia pasti sedang dalam mood yang sangat menyakitkan. Metode penyiksaan seperti ini mungkin hanya terpikirkan oleh Ma Lan. Xiao Churan merasa ini tidak pantas, dan ingin membujuk Ma Lan,
tetapi Malan tidak mendengarkannya sama sekali dan hanya berjalan ke villa dengan punggungnya. Setelah kembali ke kamarnya, hal pertama yang dilakukan Malai adalah pergi ke teras dan menggantungkan 20 kakolt dari berbagai jenis, bersebelahan, di sisi menghadap villa keluarga Xiao. 20 kakolt berkibar tertiup angin, pemandangan ini sungguh masam dan menyegarkan. Setelah keluar dari rumah sakit, Xiao Changqian dan Qian Hongyan berpisah. Alasan perpisahan itu, tentu saja, karena dia tidak lagi memiliki perasaan apapun terhadap Qian Hongyan. Dan saya juga merasakan dari lubuk hati saya yang terdalam bahwa Qian Hongyan, seorang wanita, terlalu kotor. Jika Wu Donghai tidak memintanya, dia pasti sudah lama menceraikan Qian Hongyan. Bahkan jika dia tidak menjalani prosedur perceraian, dia akan mengusirnya dari rumah. Tapi sekarang Wu Donghai telah membela Qian Hongyan, Xiao Changqian tentu saja tidak berani untuk tidak menaatinya. Tapi Anda tidak bisa bercerai, perpisahan selalu mungkin terjadi, bukan? Jadi dia mengantar Qian Hongyan ke kamar tidur di lantai pertama. Qian Hongyan tidak mempedulikan hal ini. Meskipun dia sedikit marah atas kekejaman Xiao Changqian, dia masih merasa sedikit bersalah di lubuk hatinya. Lagi pula, dia telah melakukan pengkhianatan besar padanya, dan dia pasti akan sangat kesal ketika melihat anak yang dikandungnya belum diaborsi di rumah sakit. Saat ini, Xiao Changqian baru saja membuka matanya. Sejak keluar dari rumah sakit, ia menderita beberapa gejala sisa, yang manifestasi utamanya adalah kelemahan dan kelesuan. Dia belum cukup tidur sampai saat ini, namun dia selalu merasakan rasa gatal yang menusuk di selangkangannya saat tidur, sehingga dia terbangun sambil menggaruk selangkangannya. Rasa gatalnya aneh sekali, awalnya gatal, lalu tidak bisa dikendalikan, kalau digaruk 2 kali jadi sangat gatal, kalau digaruk 2 kali jadi sangat gatal. Jadi dia menggaruk dirinya sendiri sampai terasa sangat gatal. Dia tidak bisa tidak bertanya-tanya, apa yang terjadi dengannya. Saya selalu menaruh perhatian besar pada kebersihan pribadi, jadi logikanya tidak boleh ada lesi apapun. Selagi dia berpikir liar, dia melompat dari tempat tidur. Merasa pusing beberapa saat, ia melangkah ke teras sambil menggaruk gatalnya, mencoba menghirup udara segar. Itulah enaknya tinggal di villa. Privasi Anda bisa terlindungi dengan baik. Tetangga jauh, dan tidak ada gedung bertingkat. Sekalipun Anda berjalan di teras hanya dengan mengenakan celana dalam, Anda tidak punya khawatir dilihat oleh orang lain. Dia datang ke teras, berbaring, dan kemudian merasakan rasa gatal yang tak tertahankan menjadi semakin hebat. Dia menggaruk beberapa kali dan tidak melihat adanya kemajuan. Mau tak mau dia merasa kesal. Dia hendak pergi ke kamar mandi untuk melihat lebih dekat apa yang sedang terjadi. Ketika dia berbalik, dia merasa berada di luar sudut, matanya bahwa dia berada di tepi teras Ye Chen di seberangnya. Tiba di sekumpulan benda hijau yang tertiup angin. Jadi dia buru-buru melihat lebih dekat, dan hampir kehilangan kesabaran melihat pemandangan ini. Meski agak jauh, Anda masih dapat melihat dengan jelas bahwa sekitar 20 benda yang tergantung di angin di teras Ye Chen adalah pasangan suami istri dengan gaya dan bentuk berbeda. 20 suami yang istrinya tidak setia, apa maksudnya? Dan itu menghadap ke arah rumahku, bukankah sudah jelas kalau kamu melihatnya? Bukankah ini jelas-jelas mengolok-olok dirinya sendiri karena dikhianati oleh Qian Hongyan? Sial, ini sangat tidak masuk akal. Xiao Changqian kehabisan napas hingga tinjunya terkepal, dan kukunya hampir menancap di dagingnya. Dia tidak perlu memikirkannya untuk mengetahui bahwa orang yang bisa melakukan hal jahat seperti itu pastilah Malan, dan tidak ada orang lain. Saat ini, dia sangat ingin menjambak rambut Malan dan menamparnya puluhan kali di wajah jelek Malan. Memikirkan hal ini, dia segera berbalik dan kembali ke rumah, mengenakan celana dan jaketnya, dan bergegas keluar gedung. Nyonya Xiao saat ini sedang duduk di kursi kekaisaran di halaman sambil berjemur di bawah sinar matahari. Sambil berjemur di bawah sinar matahari, saya meratapi kehidupan orang kaya yang tinggal di Thomson Yipin. Kecuali keluarga menyebalkan yang tinggal di sebelahku, segalanya sempurna hingga ekstrim. Hal ini membuat wanita tua itu merasa sangat nyaman di dalam. Melihat waktu memasak sudah hampir tiba, wanita tua itu bahkan ingin pergi ke kebun sayur Ye Chen untuk mencuri sayuran. Tetapi jika dipikir-pikir dengan hati-hati, keluarga Ye Chen benar-benar buruk. Lebih baik tidak memakan makanan mereka. Jika tidak, Anda tidak akan tahu trik apa yang mereka gunakan di dalamnya, dan mereka bahkan mungkin menggunakan pestisida.
Terakhir kali ada sebuah keluarga yang dilarikan ke rumah sakit dengan berpura-pura menjadi narsisis. Perasaan berlarian di sekitar rumah hingga akhirnya dibawa pergi dengan ambulans sungguh tak terlupakan. Saat dia sedang bersenang-senang, dia melihat putra sulungnya Xiao Changqian berjalan keluar dengan marah dan buru-buru bertanya kepadanya, "Changqian, kenapa kamu pergi?" Xiao Changqian berkata dengan wajah gelap, "Aku akan menemukan bajingan itu, Malan." Bab 594. Nyonya Xiao sedikit bingung, dia tidak mengerti mengapa hal pertama yang dilakukan putranya setelah dia bangun adalah pergi ke Malan untuk menyelesaikan masalah. Jadi dia buru-buru menindaklanjuti dan bertanya, "Changqian, kenapa kamu mencari Malan?" Petik 2. Xiao Changqian berkata dengan marah, "Malan, wanita jalan yang tidak tahu malu ini, menggantung lusinan orang yang tidak setia di teras vilanya. Bukankah ini memperjelas bahwa kamu membuatku jijik?" Petik 2. Nyonya Xiao tampak terkejut dan berseru, "Apakah ada yang seperti itu?" Petik 2. Xiao Changqian mengertakkan gigi dan berkata, "Kamu akan tahu jika kamu ikut denganku untuk melihatnya." Petik 2. Jadi ibu dan anak itu pergi bersama. Begitu dia meninggalkan rumah, Nyonya Xiao melihat 20 suami yang istrinya tidak setia berkibar tertiup angin di teras Malan. Sekilas, hidungnya hampir menjadi marah. Wanita tua itu berkata dengan marah, "Malan sialan ini. Dia pasti sudah menonton video rumah sakit kita, yang sengaja membuat kita jijik." Petik 2. Xiao Changqian mengangguk. Dia mengertakkan gigi dan berkata, "Ya, Bu, saya tidak setuju dengannya apapun yang terjadi." "Sial, itu keterlaluan." Petik 2. Ibu dan anak itu tiba di depan pintu villa Ye Chen dengan agresif. Kemudian, wanita tua itu menggedor pintu dan mengumpat dengan marah, "Malan, bajingan, cepat bukakan pintu untukku." Petik 2. Begitu dia berteriak, Malan langsung berdiri di teras lantai 3 dan mengutuk, "Hei, wanita tua sialan, kamu tidak di rumah untuk merawat menantu perempuan tertuamu yang sedang hamil. Kenapa kamu datang ke rumahku?" Dan berteriak. Petik 2. Baik ibu maupun anak laki-lakinya tidak menyangka Malan akan langsung mempermasalahkan kehamilan Qian Hongyan begitu dia membuka mulutnya. Hal ini membuat ekspresi keduanya tiba-tiba menjadi sangat jelek. Lagi pula, keburukan keluarga tidak boleh dipublikasikan, dan tidak seorang pun ingin orang lain menyebutkan masalah keluarganya begitu mereka membuka mulut. Yang paling menyedihkan di antara mereka adalah Xiao Changqian. Begitu dia mendengar Malan menyebutkan kehamilan Qian Hongyan, dia berteriak dengan marah, "Bu, Jalang, jika kamu terus berbicara omong kosong kepadaku, percaya atau tidak, aku akan memotong lidahmu." Petik 2. Malan mengerutkan bibirnya dan berkata, "Oh, saudaraku. Saya benar-benar tidak menyangka bahwa Anda akan begitu cakap sehingga Anda akan memotong lidah saya." Petik 2. Saat dia berbicara, dia dengan sengaja tertawa dan berkata, "Karena kamu memiliki kemampuan ini, mengapa kamu tidak pergi dan menyunat pria yang mengkhianatimu dan membuat istrimu hamil? Apa gunanya berteriak dan berkelahi dengan wanita tua sepertiku?" Petik 2. Kamu, wajah Xiao Changqian tiba-tiba menjadi sangat jelek. Meski bukan orang baik, dalam hal mengumpat, ia jauh tertinggal dari Malan. Dengan kemampuan bertarung Malan, tidak masalah jika satu orang memarahinya 10 kali. Jadi melihat Xiao Changqian begitu marah hingga dia tidak bisa berbicara, Malan memanfaatkan kemenangan tersebut dan berkata sambil tersenyum, "Oh, saudaraku, aku sangat bersimpati padamu. Hal terburuk yang bisa dilakukan seorang pria adalah dikhianati oleh yang lain. Aku tidak menyangka kamu akan dikhianati. Orang-orang membawa begitu banyak. Terlebih lagi, aku tidak menyangka kalau kakak iparku akan mengkhianatimu dan bahkan hamil. Bukankah ini membuatmu bahagia menjadi seorang ayah? Jika aku jadi kamu, aku sudah lama menceraikannya." Petik 2. Kali ini hal itu menyentuh titik sakit di hati Xiao Changqian. Dalam mimpinya, dia ingin mengusir Qian Hongyan dari rumah dan tidak pernah melihat wanita jalan sialan ini lagi seumur hidupnya. Tapi Qian Hongyan didukung oleh Wu Donghai, dia tidak berani memprovokasi Wu Donghai, apalagi tidak mematuhi Wu Donghai, jadi meskipun dia dikhianati oleh Qian Hongyan, dia tidak bisa menceraikannya. Sungguh menyakitkan bagi seorang laki-laki dikhianati seperti ini namun tetap tidak bisa menceraikan istrinya. Ini hanyalah sebuah tragedi kemanusiaan. Tanpa diduga, dia benar-benar bertemu dengannya. Kini kata-kata Malan langsung terkelupas. Wajah Xiao Changqian sangat sakit hingga terasa seperti seseorang telah menamparnya 10.000 kali.
Nyonya Xiao yang tua tentu saja sangat marah, dia telah menjadi sombong sepanjang hidupnya, dan yang tidak ingin dia lihat adalah reputasi keluarga Xiao terpukul. Saat Xiao Weiwei menemani Xiao Yiqian, meski menimbulkan banyak kritik, saat itu wanita tua itu tidak berdaya. Selain itu, tidak jarang gadis-gadis muda berkencan dengan pria kaya di masyarakat. Meski semua orang tertawa, lelucon itu hanya bertahan beberapa kata. Tapi kali ini, masalah yang ditimbulkan Qian Hongyan berbeda. Qian Hongyan benar-benar mempermalukan keluarga Xiao. Yang lebih penuh kebencian adalah seseorang mengambil video dan mempostingnya secara online. Sekarang bahkan lebih buruk lagi, seluruh keluarga Xiao telah menjadi bahan tertawaan Jinling. Tapi bagaimanapun juga, wanita tua itu tidak bisa menerima wanita jalan tak tahu malu seperti Malan yang berani menertawakan dirinya sendiri. Jadi wanita tua itu menunjuk ke arah Malan dengan marah dan mengutuk, "Bu, tolong segera lepaskan semua suami yang tidak setia itu. Jika tidak, jangan salahkan saya karena bersikap kasar kepada Anda." Petik 2. Yo, Malan cemberut, saya membayar untuk suami yang istrinya tidak setia ini. Saya bisa menggantungnya dimanapun saya mau di rumah saya. Mengapa Anda harus menuding? Apakah kamu benar-benar mengira kamu adalah Ni Xiao dari sebelumnya? Aku berkata padamu, di rumahku, kamu bahkan tidak terpikir untuk memberitahuku apa yang harus kulakukan. Petik 2. Setelah mengatakan itu, Malan buru-buru mengubah kata-katanya, kamu tidak punya cara atau hak untuk memasuki rumahku. Jika Anda terus mengutuk di depan pintu saya, lalu saya akan menelepon polisi dan meminta polisi menangkap Anda lagi. Petik 2. Ketika Nyonya Xiao mendengarnya, Malan ingin memanggil polisi untuk menangkapnya. Dia sangat marah sampai seluruh tubuhnya gemetar. Namun meski keduanya marah, mereka sama sekali tidak berdaya. Jika dia tidak membukakan pintu untuk Anda tidak bisa terburu-buru masuk dan memukulinya, bukan? Melanggar hukum jika terburu-buru masuk. Jika Anda menelepon polisi, Anda pasti akan ditangkap, dan keuntungannya lebih besar daripada kerugiannya. Tepat ketika ibu dan anak tidak tahu harus berbuat apa, Malan mengambil suami yang istrinya tidak setia yang besar dari sisi teras dan menaruhnya di kepalanya. Dia berkata sambil tersenyum, "Oh saudaraku, lihat suami yang istrinya tidak setia ini. Warnanya sangat hijau, betapa meriahnya itu. Lihat warna hijau ini, apakah lebih hijau dari daun bawang yang kamu makan 2 hari lalu?" Petik 2. Saat Malan sedang berbicara, dia mengenakan topinya dan memutarnya beberapa kali di teras dengan cara yang berlebihan. Meski kakinya belum sembuh, tidak terlalu sulit untuk melakukan beberapa pose square dance. Perubahannya membuat Xiao Changqian semakin marah. Saat ini, Xiao Changqian berada di ambang kehancuran. Dia ingin mengambil peluncur roket dan meledakkan Malan di teras lantai 3. "Malan, kamu sangat cerdik. Apakah kamu akan mempermainkanku? Tahukah kamu apa yang akan terjadi jika kamu membuatku cemas?" Petik 2. Malan berkata sambil tersenyum, "Istrimu hamil setelah ditiduri. Bukankah tidak apa-apa jika orang yang tidur dengan istrimu? Apa yang akan terjadi padanya? Jika saya hanya mengucapkan beberapa patah kata saja, tidak akan ada nasib." Hahaha. Petik 2. Xiao Changqian sangat marah, "Malan, aku akan membunuhmu cepat atau lambat." Petik 2. Tepat ketika pembuluh darah Xiao Changqian keluar karena amarah, Malan mengayunkan suami yang istrinya tidak setia itu dengan keras, dan suami yang istrinya tidak setia itu terbang langsung ke kepala Xiao Changqian. Xiao Changqian mundur selangkah, dan suami yang istrinya tidak setia itu mendarat di atasnya. Di tanah, Malan bertepuk tangan gembira dan tertawa keras. "Oh, saudaraku, lihatlah suami yang istrinya tidak setia ini. Dia mengenalimu, dan dia akan terbang langsung ke kepalamu. Jika kamu tidak bersembunyi sekarang, dia akan menaruhnya di kepalamu dengan sendirinya." Bab 595. Xiao Changqian sangat marah. Dia sangat marah hingga dia melompat berdiri dan mengutuk, "Malan, brengsek, apakah kamu mencari kematian?" Petik 2. Ketika Malan mendengar ini, dia langsung berkata sambil tersenyum, "Saudaraku, jangan marah, saya menghabiskan ratusan dolar untuk suami yang istrinya tidak setia ini. Tapi semuanya diberikan kepadamu." Petik 2. Saat dia mengatakan itu, Malan mengeluarkan boneka kura-kura ninja berwarna hijau entah dari mana dan berkata dengan keras, "Saudaraku, lihat kura-kura ninja ini, apakah dia mirip denganmu? Tidak hanya dia memiliki rambut hijau, dan kamu juga sangat toleran, itu adalah gambaran terbaik dari dirimu, kakak, hahaha."
Xiao Changqian hampir menjadi gila. Seluruh tubuhnya gemetar, bahkan suaranya menjadi bergetar. Dasar bajingan, kenapa kamu tidak mati? Jika kamu begitu jahat, kamu akan masuk neraka. Petik 2. Malan terkekeh, saudaraku, aku dengan baik hati memberimu begitu banyak topi, tapi kamu sebenarnya mengutukku untuk masuk neraka. Bukankah ini bantuan yang terlalu berlebihan? Namun, saya selalu menjadi orang dewasa dan tidak mengingat kesalahan penjahat. Saya akan memberi Anda semua 20 kakolt ini sehingga Anda dapat memakainya selama 20 hari berturut-turut dan tidak pernah terlihat sama setiap hari. Petik 2. Xiao Changqian benar-benar tidak melakukan apa-apa, jadi dia mengertakkan gigi dan berkata, "Oke, Malan, tunggu saja aku. Aku akan menelepon perusahaan pengelola properti untuk melaporkanmu sekarang." Petik 2. Setelah mengatakan itu, dia segera menelepon manajemen Thomson Yipin Villa dan berseru, "Saya pemilik A04. Sekarang saya mengadu kepada pemilik A05 karena menggantung barang-barang tidak beradab di teras rumahnya. Cepat dan urus itu." Petik 2. Setelah beberapa saat, sebuah mobil listrik real estate melaju dengan cepat. Kemudian, 4 manajer properti keluar dari mobil listrik dan bertanya, "Apakah Anda menelepon untuk menyampaikan keluhan?" Petik 2. Xiao Changqian berseru, "Ya, akulah yang mengeluh tentang wanita di atas. Lihat apa yang dia gantung di teras." Petik 2. Malan berkata dengan dingin, "Mengapa kamu masih bisa menjaga topiku sendiri yang tergantung di teras?" Petik 2. Setelah membacanya, keempat staf pengelola properti berkata tanpa daya, "Pak, teras rumah pemilik adalah wilayah pribadi pemiliknya. Secara teoritis, tidak peduli apa yang digantung, kita tidak bisa melakukan intervensi kecuali jika itu ilegal. Namun, memamerkan topi bukanlah hal yang ilegal, karena itu adalah kebebasan mereka." Petik 2. Bebas. Xiao Changqian berlari berputar-putar karena marah. Jika 20 suami yang istrinya tidak setia ini bertahan di sini sepanjang hari, mengapa kamu tidak ingin marah pada Malan? Beberapa pengelola properti dimarahi olehnya, dan tentu saja mereka sangat tidak puas, namun mereka tetap berkata dengan sopan, "Maaf Pak, masalah ini di luar lingkup pengelolaan properti kami." Petik 2. Setelah mengatakan itu, pihak lain masuk ke dalam mobil aki dan pergi. Malan tertawa lebih liar di teras, "Hahaha, Xiao Changqian, kamu tidak bisa berbuat apa-apa sekarang. Sudah kubilang, suamiku yang istrinya tidak setia akan selalu digantung di sini, dan aku akan membeli 20 suami yang istrinya tidak setia lagi besok. Tunggu di sini. Saya ingin Anda membuka mata setiap hari dan melihat banyak suami yang istrinya tidak setia berkibar tertiup angin." Petik 2. Kamu. Xiao Changqian sangat marah hingga dia hampir muntah darah. Saat ini, Ye Chen dan Xiao Churan juga berjalan ke balkon di lantai 2 untuk melihat. Setelah mereka mengetahui apa yang terjadi, mereka berdua saling memandang tanpa daya dan menghela nafas. Xiao Churan hanya bisa menghela nafas. "Ye Chen, menurutmu tidak baik ibu melakukan ini?" Petik 2. Ye Chen tersenyum dengan tenang dan berkata, "Sebenarnya, tidak ada yang baik atau buruk tentang hal itu. Bukankah sebelumnya mereka terlalu memperlakukan kita?" Petik 2. Ketika mereka mengetahui masalah apa yang kami hadapi, mereka pun berusaha semaksimal mungkin untuk mengejek kami. Petik 2. Apakah kamu lupa bagaimana keluarga mengejek kami di kantor penjualan Thomson Yipin? Petik 2. Dan ketika studiomu dibuka, bukankah mereka juga datang untuk menertawakan kita? Petik 2. Sekarang ibu ingin mengejeknya kembali. Menurutku itu hanya masalah memperlakukan orang lain dengan cara yang sama. Dalam analisis terakhir, merekalah yang harus disalahkan. Petik 2. Xiao Changqian dan Nyonya Xiao sangat marah pada Malan hingga mereka hampir pingsan. Tapi tidak ada yang bisa mereka lakukan terhadap perilakunya, jadi keduanya berbalik dengan marah. Xiao Changqian mengutuk sambil berjalan, "Sialan Malan, jika aku menemukan kesempatan di masa depan, aku harus membunuhnya." Petik 2. Nyonya Xiao tua berkata dengan marah, "Jangan bicarakan dia sekarang. Besok, cepat bawa perempuan jalan itu Qian Hongyan untuk menggugurkan vagina di perutnya. Sungguh memalukan bahwa keluarga Xiao kita belum pernah melihatnya sebelumnya, abad." Petik 2. Xiao Changqian juga memasang ekspresi kebencian di wajahnya, mengertakkan gigi dan berkata, "Jangan khawatir, Bu, aku akan pergi bersamanya besok." Petik 2. Kembali ke rumah, Xiao Hailong dan Xiao Weiwei baru saja bangun dan berada di ruang tamu, menunggu Qian Hongyan memasak dengan lapar.
Qian Hongyan memiliki sisa uang dari penjualan mesin kopi terakhir kali, dan hari ini dia bermaksud meringankan hubungan keluarga. Jadi saya menghabiskan uang untuk membeli banyak abalon segar dan bersiap memasak pesta abalon untuk keluarga saya. Bahan-bahan untuk tumpukan abalon ini saja harganya beberapa ribu yuan, untuk Qian Hongyan. Memang benar mengeluarkan darah. Ketika Nyonya Xiao melihat Qian Hongyan membeli kembali abalon, pikiran pertamanya adalah dia sangat bahagia. Lagi pula, ada sesuatu yang enak untuk dimakan di siang hari. Tapi kemudian wanita tua itu memikirkan detailnya. Lalu dia bertanya pada Qian Hongyan, dari mana kamu mendapatkan uang untuk membeli abalon ini? Petik 2. Qian Hongyan berbohong dan berkata, seorang teman meminjam sejumlah uang saat bermain kartu sebelumnya dan tidak pernah mengembalikannya. Bukankah karena kekurangan uang, saya memintanya untuk datang? Petik 2. Nyonya Xiao mengangguk sedikit. Dia berkata dengan suara dingin, transfer semua sisa uang ke rekening saya melalui WeChat. Mulai sekarang, semua uang di keluarga ini akan saya kelola, termasuk uang yang diinvestasikan Tuan Wu di grup Xiao kami. Saya juga akan mempunyai kewenangan penuh untuk memutuskan. Keputusan apapun akan dibuat oleh saya. Jika seseorang berani menyembunyikan uang pribadi di belakang saya minta maaf, silakan tinggalkan rumah ini. Petik 2. Qian Hongyan segera tertawa dan berkata, Bu, jangan khawatir, saya akan mentransfer semua sisa uangnya kepada ibu sekarang, dan saya sendiri tidak akan menyimpannya. Petik 2. Nyonya Xiao memandang Xiao Changqian dan berkata dengan dingin, Changqian, kamu menyembunyikan lebih dari 10 juta uang pribadi sebelumnya dan tidak mau memberikannya kepadaku. Pada akhirnya, semua uang itu terbuang percuma, jadi mulai sekarang, jika kamu terus menyembunyikan uang pribadimu, jangan salahkan aku sebagai seorang ibu karena bersikap kasar. Apakah kamu mendengarku? Petik 2. Xiao Changqian tidak punya pilihan selain menganggukkan kepalanya dan berkata dengan penuh hormat, saya mengerti. Bu, jangan khawatir, saya tidak akan pernah berani menyembunyikan uang pribadi lagi. Petik 2. Nyonya Xiao tua mengangguk puas. Tampaknya krisis dalam keluarga Xiao justru membantunya mengkonsolidasikan posisinya sebagai penguasa keluarga. Segera, Qian Hongyan mengeluarkan sejumlah besar segala jenis abalon yang telah disiapkan. Pesta abalon, tentu saja setiap hidangan adalah abalon. Bihun abalon kukus, abalon rebus, sashimi abalon, sup abalon, dan masih banyak lagi. Karena bahan-bahannya dibeli dengan baik, setiap hidangan terasa sangat enak. Namun, di meja makan, Qian Hongyan hanya makan semangkuk mie telur yang cun biasa, dan dia bahkan tidak makan sedikit pun dari berbagai abalon. Xiao Weiwei sedikit terkejut dan bertanya padanya, Bu, kenapa kamu tidak makan abalon? Setelah bekerja keras, kenapa kamu tidak makan satu gigitan pun? Petik 2. Qian Hongyan berani mengatakan yang sebenarnya, dan bagaimana dia bisa memberitahu putrinya bahwa dia tidak bisa makan makanan laut karena dia menderita berbagai penyakit menular seksual. Jadi dia hanya bisa berkata, perutku sakit selama 2 hari terakhir ini dan aku tidak bisa makan makanan laut. Petik 2. Xiao Changqian baru saja menerima rangsangan besar dari Malan, dan dia sangat marah. Dia memelototinya dengan marah dan berkata dengan dingin, kamu masih ingin makan makanan laut, kamu pantas mendapatkannya. Untuk apa makanan laut ini? Untuk menebus bajingan di perutmu itu. Petik 2. Bersambung.